Selamat malam, perkenalkan nama saya Dea Mega. Saya berasal dari kelas 2 SIC. Hari ini saya akan membuat video laporan pertemuan 7 framework. Pertama-tama saya akan tunjukin kodenya dulu. Nah, di sini saya telah membuat 5 modul. Di bagian resource view ada modul kategori, penilaian warga, pengaduan, dan juga tindak lanjut. Nah, di modul-modul tersebut saya telah menerapkan partials. Ini ada partial flash untuk menunjukkan alert. Ini ada untuk footernya, untuk header, ada page header, dan juga sidebarnya. Sidebarnya ini ada dashboard, kategori pengaduan warga, tindak lanjut, penilaian layanan, dan juga logout. Nah, di masing-masing modulnya tersebut saya telah menerapkan partial view di dalamnya. Ini adalah bagian create, bagian edit, dan juga bagian indeksnya. Kemudian ada bagian penilaian, ada create, edit, dan juga indeks. Selanjutnya adalah modul warga. Ini adalah create-nya, edit, dan juga indeks. Selanjutnya ada juga di bagian pengaduan, ada create, edit, dan juga indeks. Selanjutnya ada pada bagian tindak lanjut, ada create, edit, dan juga indeks. Di kelima modul tersebut saya telah menerapkan partialsnya. Selanjutnya saya akan menunjukkan hubungan halaman login yang sudah ada dengan data user yang sudah tersedia. Pertama, di bagian ini merupakan bagian validasi form untuk memastikan input email dan password sudah terisi dengan benar. Selanjutnya, di bagian ini, query database akan mencari user dengan email yang cocok. Jika user tidak ditemukan, maka akan kembali dengan halaman login dengan pesan error akun tidak ditemukan, silakan daftar terlebih dahulu. Jika email ditemukan, maka akan lanjut dengan mengecek password dengan hashtag. Ini akan membandingkan password yang diinput dengan hash di database. Kalau salah, maka akan kembali ke halaman login dengan error email atau password salah. Jadi untuk mengecek password yang kita inputkan dengan yang ada di database. Selanjutnya, jika email dan passwordnya sudah cocok, maka kita akan kembali ke halaman login atau menuju ke halaman login. Dan akan muncul alert sukses login telah berhasil. Selanjutnya, saya telah membuat modul baru untuk CRUD user. Di CRUD user itu, saya sudah menerapkan partial view. Di sini user,
di create-nya dan juga diedit. Selanjutnya di controllernya, di user controller, saya telah menerapkan hashmake di bagian password. Ini agar saat disimpan di database, passwordnya berubah. Dan juga ada di sini. Selanjutnya saya juga telah menerapkan validation-nya. Nah, validasinya ada di sini nih. Di sini juga. Selanjutnya saya juga telah menerapkan redirect. Ini ada redirect. Ini untuk redirect sukses dan juga untuk yang error. Selanjutnya kita akan mencobanya di browser dengan mengetikkan http admin.pengaduan/dashboard. Nah, ini misalnya kita masukin emailnya yang belum terdaftar ya. Nah, akan muncul alert terjadi kesalahan, akun tidak ditemukan. Silahkan untuk daftar terlebih dahulu. Nah, kita tekan daftar di sini, kita masukin nama lengkapnya. Masukin emailnya. Coba passwordnya, kita tekan daftar. Nah, setelah kita menekan daftar, kita akan masuk ke dalam halaman dashboard. Misalnya kita log out lagi, kita di sini masukin emailnya, kita masukin passwordnya yang salah. Tadi saat log out ada berhasil, saat log out akan muncul alert berhasil untuk log out. Kita masukin tadi password yang salah, akan muncul alert terjadi kesalahan email atau password salah. Nah, kita masukin yang benar dulu. Begitu juga kalau kita memasukkan email yang salah. Nah, setelah masuk, kita berada di dashboard. Ada kategori pengaduan data warga, manajemen user, tidak lanjut, dan penilaian layanan. Misalnya kita mau membuat kategori pengaduan, kita tekan tambah kategori, kita masukkan namanya, asal-asalan, hari 4, prioritasnya tinggi, kita simpan kategori. Nah, di sini akan muncul alert kategori pengaduan telah berhasil kita tambahkan. Bisa kita edit juga, kita update kategori, akan muncul alert kategori pengaduan berhasil diperbarui, dan bisa juga kita hapus. Selanjutnya kita coba ke data warga. Kita juga bisa nambahin data warga di sini. Kita masukkan KTP-nya, namanya, kita jenis kelaminnya, pekerjaannya asal-asalan, nomor teleponnya, emailnya juga, emailnya. Kita simpan data. Nah, akan muncul alert data warga telah berhasil ditambahkan. Bisa kita edit juga. Data warga telah berhasil diperbarui. Selanjutnya kita akan mencoba membuat pengaduan. Tambah pengaduan, nomor tiketnya,
warganya kita pilih yang tadi sudah kita masukkan di data warga. Jadi pengaduannya selesai dulu. Kategori pengaduannya juga sudah kita tambahin tadi di bagian kategori pengaduan. Statusnya baru, deskripsinya, lokasinya, kita simpan pengaduan, muncul alert pengaduan berhasil ditambahkan. Kita juga bisa edit di sini, kita buat jadi selesai, update, data pengaduan berhasil diperbaharui. Selanjutnya adalah tindak lanjut. Kita tambah tindak lanjut, kita pilih pengaduannya. Ini pengaduan yang sudah tadi kita buat sebelumnya. Selanjutnya pilih petugasnya, aksinya juga, catatannya. Di sini kita bisa menambahkan foto dalam format JPG, JPG, dan PNG. Ini coba. Kita simpan tim tanda. Akan muncul alert tindak lanjut berhasil ditambahkan. Bisa kita lihat juga fotonya. Dan juga bisa kita edit. Tindak lanjut berhasil diperbarui. Selanjutnya adalah penilaian layanan. Kita tambah penilaian layanan. Ini adalah layak pengaduan yang tadi sudah kita masukkan juga di sini. Kita pilih ratingnya 5. Komentarnya. Simpan penilaian akan muncul di sini. Penilaian telah berhasil ditambahkan alertnya. Dan juga ada tanggal penilaian di sini. Kita bisa edit juga. Nah, penilaian berhasil diperbarui. Data warga ini merupakan data yang tadi kita udah daftarin di awal. Ini manajemen user. Ini adalah data yang tadi udah kita tambahin di awal. Bisa kita hapus juga. Yang ini tidak bisa dihapus karena kita sedang berada di akunnya. Bisa kita tambahin juga di sini. Simpan datanya. Karena ada lagi. Di sini saya telah menerapkan template admin dan juga ada header, sidebar, dan juga footer di semua halamannya. Dan juga ada validasi password dan juga email. Selanjutnya saya tadi sudah melakukan git push. Pertama-tama kita menuliskan git add titik. Lalu kita melakukan git commit dengan mengetikkan git commit min-m. Selanjutnya setelah melakukan git commit, kita coba git statusnya untuk mengecek status gitnya. Ada keterangan on branch master, your branch is ahead by 1 commit. Selanjutnya kita lakukan git push, dan ini adalah keterangan bahwa git pushnya telah berhasil dilakukan.